Halo sahabat Pram, salam Pramis. Kenalin, nama saya Cindy Fernanda, cucunya Pram dari ibu saya. Ibu saya namanya Setianing Rakyat Anantatur. Saya sehari-hari bekerja di kantor, jadi ibu rumah tangga dan juga jadi ibu dari ketiga anak saya. Saya Cynthia Cikita, anak dari Setianing Rakyat Anantatur. Saya cucu ketujuh dari Pramudia Anantatur. Cucu terakhir ya? Cucu terakhir. Cucu terakhir berarti adiknya Cindy, ya betul. Kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga dan kadang juga menjadi konten kreator ya dari video-video Instagram. Video mengenai apa? Mengenai cooking. Cooking. Suka masak ya? Iya, hobi. Keturunan dari omah. Bicara soal Pram, ada pengalaman apa nih dari kakak-kakak berdua nih? Pengalaman waktu masih kecil sih sebenarnya banyak ya. Cuman kayak dulu tuh setiap weekend tuh kita sering banget ke rumah opa tuh yang di Bojonggede. Nah di situ tuh kita setiap weekend pasti selalu ada kegiatan. Apalagi kan sebenarnya kita ini ada cucu perempuan cuman 2, selebihnya laki-laki semua. Jadi kadang kita kalau main tuh juga jadi kalau misalkan yang sepupu kita yang laki-laki main bola, kita ikutan main bola. Misalkan sepupu kita lagi ngapain ke mana? Ke kebun, kita ikutan, kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya pengalaman saya sama Pram itu kan karena Pram itu meninggal di tahun 2006. Itu umurnya 10 tahun ya. Jadi nggak banyak pengalaman, tapi banyak sih yang bisa dikenang dan tidak terlupakan. Contohnya tuh Opa selalu jadi Opa itu kan pindah ke Bojong itu yang kata Bang Angga itu ketika karakternya udah menjadi lembut, penyayang, jadi family grandfather gitu ya. Iya, makanya di Bojong itu kan sampai dibikinin ada kayak satu playground, terus ada kolam renang. Jadi itu Opa membuat itu memang untuk cucu-cucunya biar berkunjung ke Bojonggede setiap hari libur sekolah, biar bisa istilahnya biar bondingnya itu lebih dekat lagi sama Opa. Jadi ketika kita main, kita berenang itu Opa tuh menonton aja dari kejauhan sambil senyum-senyum, seneng ngeliat cucunya datang. Kitanya dada Opa gitu. Dan nggak pernah sih ngerasain namanya Opa ketika keras. Kan katanya cucu laki-laki tuh sering dikerasin. Tapi ke saya sendiri sih belum ngerasain sih. Cuman menonton aja ketika mereka diomelin. Ya karena memang opa itu mendidik yang laki-laki dan yang perempuan itu caranya berbeda-beda gitu. Nggak mungkin dong yang laki-laki dididik sebagai layaknya seorang perempuan dan perempuan layaknya seorang lelaki. Ya, jadi yang mungkin lebih lembut kepada cucu perempuan atau anak perempuan. Tapi kalau yang anak laki-laki, cucu laki-laki ya agak dikerasin. Kadang kalau kita di Bojong itu kita dikumpulin ya cucu-cucu untuk mendengarkan dia ketika dia di Pulau Buru, ketika dia di penjara. Selesai dia berbicara, kita suruh tanya jawab. Apa aja sih yang pengen kita tahu gitu. Cuman karena waktu kita masih kecil, jadi kita nggak banyak nanya sih. Lebih ke ketawa-tawa aja. Oh iya, sama kita tuh disuruh Opa tuh suruh bikin buku harian setiap hari. Jadi kita tuh disuruh ceritain semua apa yang sehari-hari kita lakukan itu disuruh ditulis di dalam buku. Lalu habis itu boleh diceritain. Nah, waktu itu perasaan waktu disuruh menulis buku harian dan dicek gitu kan, sebagaimana semuanya juga merasakan hal yang sama gitu. Itu ada cerita yang tidak bisa dilupakan soal buku harian? Pasti mungkin dari kita semua punya pengalaman pribadi sendiri-sendiri yang kadang nggak mau ceritain, malu soalnya ceritanya kayak gini-gini gitu kan. Jadi kayak diceritanya paling inti-inti yang
senang-senang aja. Kayak misalkan karena kan kita Contohnya anak. gimana? Coba kalimat buku harian. Nah, misalnya buku harian kayak selamat, misalnya pagi hari ini nih aku sudah melakukan kayak tadi aku berangkat sekolah, pulang sekolah aku main, habis main aku tidur lagi nih. Nah, jadi nanti aku tadi main sama teman-temanku, aku main misalnya main layangan, main petak umpet, kayak gitu aja, menceritakan selama keseharian anak-anak pada umumnya lah pada waktu zaman tahun 92 ribuan lah. Nama Pram ini kan cukup besar dan cukup dikenal gitu, terutama dalam dunia pendidikan ya. Pada waktu sekolah mungkin ada nggak sering dari guru atau dari teman-teman atau di lingkungan rumah dan atau di sekarang tempat bekerja yang sering ditanya, oh kamu cucunya Pram ya gitu. Tanggapan apa yang diberikan sama kakak-kakak ini kalau misalkan ditanya seperti itu sama orang? Sebenarnya dari SMA juga di ulangan tuh suka nemuin ada soal tentang Pramudia Anantatur. Kayak contohnya apa judul dari buku Pramudia Anantatur? Bumi Manusia gitu. Udah pasti kayak ini Pram ini opa saya gitu. Dan dari situ ngerasa kayak oh ternyata opa saya tuh penting ya di suatu apa ya? Bukan penting di dunia orang penting ya di Indonesia Dunia ini ya. pendidikan. Dan kalau ke Gramedia dulu kan sering banget ke Gramedia gitu. Tuh kalau nemuin buku opa tuh kayak senang banget nih opa. Jadi selalu ngenalin ke teman-teman kayak ini opa saya loh, ini opa saya gitu. Dan ketika kuliah juga lagi ngejelasin misalkan tentang sejarah tuh kadang guru tuh suka ngomong, kok kamu tahu sih tentang ini? Kamu tahu? Kadang teman aku yang tahu ini dia cucunya Pram, oh kamu cucunya Pram gitu. Jadi kayak dikenal, kayak banyak yang nanya tentang Pram segala macam. Pram itu apa sih dan Pram itu siapa sih menurut kalian ini? Pram itu orang yang sastrawan dan ternama, orang istimewa ya ternyata. Dan sekarang kayak ngerasa kayak oh ternyata di seluruh dunia tuh opa terkenal ya, sampai bukunya itu ditranslate di beberapa bahasa ya, 42 bahasa. 42 bahasa. Dan itu yang wow banget sih, kayak oh kayaknya kita memang harus banyak belajar lagi, banyak baca buku lagi dari buku-buku Pram biar kita tuh banyak sebenarnya teladan yang harus kita ikutin dari Pram ini loh. Aku waktu itu baca buku Bumi Manusia, dan kebetulan waktu pada saat aku SMA kelas 3 kan itu ada ujian praktek. Waktu itu aku kebetulan ngebahas tentang buku Bumi Manusia, dan kebetulan guru bahasa Indonesiaku itu adalah face beratnya Pramudia Anantatur. Jadi sangat membantu sekali dari guruku. Jadi ketika aku salah dalam, misalkan aku ngebahas ada aku tanyain kan, misalnya ngebahas tentang kayak kan suku katanya itu kan kalau Bumi Manusia itu baku sekali ya. Jadi kayak nanti dijelasin lagi sama guru bahasa Indonesia, ini nggak gini, harusnya begini. Ternyata oh guruku nih yang lebih paham daripada aku kan, karena dia benar-benar memang sudah membaca buku Pram itu sudah bolak-balik sepertinya. Sedangkan saya baca waktu anak SMA ya baca ya gitu aja gitu, tidak ditelaah benar-benar. Ternyata banyak yang salah. Ternyata membaca itu adalah apa ya, penting banget untuk membaca lebih jelas lagi dan lebih detail lagi. Jadi anak kesayangan guru dong waktu itu. Kebetulan iya, dan di situ tuh jadi kayak oh ini cucunya Pram nih gini. Kadang pertama malu ya, karena malunya adalah saya belum banyak membaca buku Pram, malah yang lebih tahu guru bahasa Indonesia saya. Cuma di satu sisi bangga karena saya cucu dari seorang sastrawan ternama, dan pada saat itu memang semua orang rata-rata tahu siapa itu Pramudia Anantatur. Menjadi seorang cucu Pramudia Anantatur Berat sih,
Karena kan orang mandangnya kita itu pasti cucunya itu pasti mengenal lebih jauh Pram dibanding dosen-dosen atau orang-orang yang guru-guru kita ya. Nah, jika ini kebetulan Kuliah. lulusan dari IKJ nih. Ya bener kan? Mm-mm. IKJ kan? Nah, coba deh. Waktu itu di lingkungan kampus IKJ sendiri itu bagaimana cara pandang Cika sebagai seorang cucu dari Pramudia Anantatur? Jadi sebenarnya saya nggak pernah bilang kalau saya tuh cucu Pram ya. Tapi kan perlahan teman dekat saya tuh tahu saya tuh cucu Pram. Ketika datang ke rumah sini tuh kayak tahu lukisannya. Ini siapa, Cik? Gitu-gitu. Terus ya saya ini Pramudia Anantatur. Oh, Pramudia Anantatur. Sampai pernah di grup kan ada grup keluarga The Ananta kan. Tuh teman saya tiba-tiba itu maksudnya apaan? WhatsApp The Ananta. Saya bilang, ini grup keluarga, aku bilang kan kayak gitu. Nah, lo keluarga Pram, lo keluarganya Pram. Itu tuh di kantin dan yang lain tuh pada kayak, lo ini keluarga, ini cucunya Pram. Langsung kayak, apa aja, aku langsung kayak gitu kan. Jadi situ dia nggak mau kasih tahu mereka, kayak memang berat sih bawa nama Pram. Kan langsung dosen-dosennya ngerasa kayak, oh kamu tuh cucunya Pram gitu. Jadi benar-benar kayak mereka tuh mencari informasinya tuh ke kita kan pasti kayak tentang, sampai ada yang bilang kayak gimana buku-bukunya boleh dipinjem nggak? Aku bilang nggak bisa, itu kan memang arsip-arsip di rumah itu nggak boleh di kemana-mana. Ini kalau mau beli gitu. Sampai mau dong buku yang ada tanda tangannya Pram, mau dong dibeli deh berapa kayak gitu. Ya aku nggak bisa jawab apa-apa, tapi memang banyak banget anak-anak IKJ tuh yang suka baca buku Pram di kampus, di kantin. Oh, jadi Cika waktu itu dianggap ordal Orang dalam. keluarga Pram ya. Ordal, jadi kayak ada bisa nih jalur khusus nih. Iya. sama- Jalur cepat nih. jalur cepet dapetin buku yang ada tanda tangannya itu ya yang dicari Sedangkan yang tanda tangannya itu kan khusus untuk keluar. keluarga aja, buat Dan anak-anak orang yang yang Coba mendapatkan aja langsung lihat di itu. online shop tuh berapa harganya yang tanda tangan. Oh iya ada ya. lihat di toko Mau beli online. Ada dong selintingan tentang Pramudia Anantatur. Apa di dalam dunia kerja Cindy itu populer gak sih Pram ini? Pasti ada beberapa orang yang tahu dan populer, tidak semua orang tahu. Cuman kebanyakan memang yang tahu itu pasti dari anak-anak kuliahan. Jadi kan aku tuh kebetulan kerjanya tuh di broadcast kan, di salah satu televisi lah. Jadi ada kebanyakan yang masuk di tempat kerjaku itu kebanyakan dari kampus-kampus yang memang tahu siapa itu Pram. Karena memang ada yang dari seni sastra, ada yang dari pokoknya di kuliah tuh banyak mempelajari tentang Pram. Jadi pas dia tahu kayak kalau cucunya Pram ya bla 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 segala macam. Iya aja gitu. Aku sampai kayak ya banget, cuman ya kadang dia cerita banyak, Pram tuh ini ya tentang zaman dulunya sampai di Pulau Buru, sampai dia tahu, sampai wah, kataku lu keren banget sih, lu tahu semuanya gitu kan. Tapi ya tidak semua orang tahu, karena kan tidak semua orang tuh suka membaca. Tapi yang dialami ini artinya Pram di mata lingkungan yang kalian berdua itu temui itu berarti positif ya? Ya. Ada nggak negatifnya? Mungkin Apa coba? kalau negatif mungkin orang kira kita adalah PKI ya, keluarga PKI. Itu sih sebenarnya, padahal sebenarnya bukan. Tapi selebihnya sisi orang masih mengira kayak Pram ini ya gini. Enggak, katanya kan. Ketika mendengar bahwa Pram itu PKI, apa yang Cindy bisa jelaskan kepada orang yang berkata seperti itu? Ya saya bilang bukan, karena memang kita bukan orang yang istilahnya tuh
yang disangkakan, karena memang kita warga baik-baik. Keluarga baik. Justru Pram itu adalah punya jiwa nasionalisme itu yang sangat kuat. Nah, jadi untuk kita anak-anak muda harus membangkitkan lagi semangat jiwa nasionalisme kita lagi ya. Jadi Pram itu sebagai sosok ataupun pedoman anak muda yang harus dicontoh ya. Kita menuju ke 100 tahunnya Pram yang genap 1 abad ini gitu. Jadi harapan kalian sebagai seorang cucu apa sih yang mau kalian ungkapkan untuk Pram? Iya, harapannya untuk 100 tahunnya Opa Pramudia Anantatur, saya pribadi berharap semoga untuk anak-anak muda seperti kalian, apalagi untuk kaum Gen Z, banyak-banyaklah membaca. Itu yang paling penting. Karena kalau kalian sudah membaca, kalian akan tahu isi dunia itu seperti apa. Menuju ke 1 abadnya Pramudia Anantatur, Ini membuka pintu selebar-lebarnya untuk kalian Gen Z, anak-anak milenial, untuk mencari tahu informasi tentang Pramudia Anantatur. Yuk. Pramudia Anantatur Foundation. Oke, terima kasih waktunya untuk Cindy dan Cika. Semoga apa yang kita harapkan selalu dilancarkan dan juga terwujud. Amin. Ya, jaga silaturahmi sama sesama anak muda, jangan putus obor. Salam Pramis. Pramis.